nggak pengen cerita tentang keindahan Indonesia itu akhirnya terhapus. Jangan sampai meniti di kita. Jangan sampai kita cuma bercerita, ya nak dulu di Indonesia ada gajah Sumatera gitu, ada harimau Sumatera, tapi sekarang udah gak ada lagi karena kita sendiri gitu. Sedih ya? Sedih banget sih. Ketika nanti cucu lu bilang, apa sih yang kakek dulu perjuangkan? Hati nurani. Penyebab ini harus dihukum seberat-beratnya. Gak cukup tuh sanksi administratif. Capek bro ngeliatin berita, ngeliatin apa yang dilakuin semuanya. Aduh capek. Regulasi di Indonesia udah banyak banget ya, cuman gak dijalanin, gak diterapkan. Ini mungkin lebih parah daripada tsunami. Beberapa orang-orang yang harusnya bertanggung jawab tuh kayak denial gitu. Contohnya kayak, oh ini parahnya jangan-jangan cuma di sosmed aja. Anak muda, kita harus optimis menurut gua. Walaupun dengan semuanya ini, kita lagi naik dikit nih optimis, digebuk lagi, turun lagi, selalu kayak gitu kan. Kemarin yang pas Sumatera ini, mereka kayak, kak ayo kak buka donasi. Justru mereka yang minta, mereka yang ngedorong. Air laut tuh lebih tinggi daripada desa-desa. Orang-orang yang mungkin gak percaya tentang Jakarta akan tenggelam. Ya ini buktinya, suku yang paling baik menjaga lingkungan dan alam itu ada di Indonesia kan. Kita bisa belajar sama masyarakat adat kita justru. Bencana adalah pesan. Ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir dikosongkan, ketika ikan terakhir ditangkap, barulah kemudian manusia sadar bahwa ia tidak bisa memakan uang. Alam tidak pernah salah. Yang salah adalah model pembangunan yang memaksa alam untuk berlutut dan lupa bahwa alam punya caranya sendiri untuk mengambil kembali ruang yang direbut. Dan yang tidak bersalah justru menjadi korban pertama. Salah satu yang direbut hari ini justru adalah masa depan generasi muda itu sendiri. Untuk membicarakan ini, kita telah mengundang salah satu generasi muda yang sangat proaktif menyuarakan isu lingkungan. Beliau adalah lulusan ilmu lingkungan dari Belanda dan punya jutaan cara dan jutaan pengikut untuk menyadarkan bagaimana kita harus mencintai dan menjaga lingkungan. Selamat datang, Wen, di Cerita Masyarakat. Gokil bro. Akhirnya kita di sini. Dan sangat bangga sih. Apa nih? Kenapa? Dengan apa yang lu lakukan sampai hari ini, Kak. Gue bangga gitu punya lu di generasi muda kita gitu. Gue juga. Gila. Kita udah sering ngobrol bareng. Kita udah sering diskusi bareng juga dari bertahun-tahun. Dan apapun yang Rian lakuin selalu gue support ya. Siap. Keren banget sih. Gue bangga banget juga sih. Dan terima kasih banget lu udah ngajak gue di sini untuk kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Seperti pembukaan gue tadi, yes, bahwa isu lingkungan itu benar-benar sesuatu yang harus kita sepakati, penting banget. Sangat penting. Dan ketika kita hari ini melihat apa yang sedang terjadi baru-baru ini dengan bencana banjir yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera yang sampai hari ini udah ratusan korban, terakhir hari ini 400 lebih ya? 400 lebih dan puluhan ribu yang mengungsi, terus banyak daerah-daerah yang terisolasi. Ini lu ngelihat ini efek gak sih? Ini akibat gak sih? Dan sebelum menjawab itu, gue pengen coba mengajak kembali dulu siapa sih sebenarnya Jeremy Owen ini dan apa yang sebenarnya lu perjuangkan gitu. Oke, sebelum gue jawab yang tadi berarti ya gue bakal jelasin tentang seorang Jeremy Owen. Nggak tahu ya, kita ngobrol cuman kayaknya jarang gue perkenalkan diri secara luas gitu ya, secara jauh. Gue mulai ngomongin tentang lingkungan sejak gue kuliah. Gue kuliah ilmu lingkungan tadi yang saya dulu bilang di Belanda, 4 tahun kuliah ilmu lingkungan dan energi terbarukan. Dan secara background, jujur mungkin gue sama kayak orang-orang lain di Indonesia ya, sama kayak anak-anak Gen Z lain di Indonesia yang mungkin nggak tahu gitu apa sih masalah lingkungan, kenapa sih kita harus peduli. Kita semuanya hidup seperti normal dan biasa aja. Tapi selama itu gue ngerasa Indonesia itu indah banget, bagus banget alamnya, banyak banget kekayaan alamnya, tapi kok kurang dijaga. Ditambah lagi gue sering keliling Indonesia dia sama orang tua gue, sama ayah gue, sama bokap gitu ya. Diajak keliling Indonesia jalan-jalan.
ini tuh indah banget bro. Ya. Tapi bokap gue selalu bilang, Owen lihat deh ini pantainya bagus banget, Owen lihat deh ini air terjun bagus banget. Tapi kalau misalkan kayak sekarang ini banyak sampahnya dan gak dikelola dengan baik, ya nanti malah makin lama makin rusak. Ini bakalan bisa lebih indah, gunung bakalan lebih indah kalau misalkan sampahnya nggak ada, kalau misalkan alamnya dijaga. Jadi dari sesimpel itu aja gue jadi ngerasa oh iya bener ya, harusnya kita jagain ini semua supaya makin bagus. Gue juga pernah keluar negeri dan alam-alamnya di sana juga bagus-bagus banget. Tapi menurut gue alam Indonesia lebih bagus, lebih indah. Tapi sayangnya mereka lebih menjaga itu daripada kita di Indonesia. Padahal menurut gue sendiri pribadi di Indonesia itu lebih bagus lagi alam-alamnya. Jadi dari situlah gue ngerasa iya ya. Dan kedepannya semuanya harus ke arah sana, ke arah ramah lingkungan. Kita udah terlalu banyak hal-hal yang kita pakai untuk merusak lingkungan, kegiatan-kegiatan yang kita merusak lingkungan. We need to balance it gitu. Gimana caranya supaya semuanya tetap balance, tetap sama, kita bisa tetap hidup dengan nyaman, tapi tetap menjaga lingkungan juga. Karena kalau enggak ya anak cucu kita gimana? Kita ya sekarang udah kayak gimana, apalagi anak cucu kita bro. Gen Z kan? Seumuran kan? Seumuran. 2002. Gue 2000. Oh, oke, gue 2002. Ya anak cucu kita kayak gimana? Sekarang kita udah susah dengan segala masalah lingkungan, masalah ekonomi. Ya mungkin orang-orang itu dia. Orang-orang tuh jarang menyadari lingkungan tuh sedekat itu sama manusia. Contohnya? Apalagi kita di kota. Contohnya kayak gimana? Ini gue pernah nonton gitu ya. Salah satu seorang mentor di bidang lingkungan dari Mas Sano, dia bilang kayak gini. Dia memperumpamakan manusia itu adalah Tarzan. Tarzan itu hidup di hutan. Tapi habis itu sekarang ada muncul orang-orang yang berladang, orang-orang yang berkebun. Akhirnya menambah gap. Contoh, oke, gini deh. Ini hutan ya. Ini hutan, ini Tarzan. Tadinya dia nempel, jaraknya cuma segini doang. Habis itu ada yang namanya orang yang berkebun, orang yang berladang. Nambah lagi bro, pinjam. Nambah di sini 1. Jarak Tarzan sama hutan makin jauh. Manusia sama hutan makin jauh. Ditambah lagi di sini. Dari kebun harus dikirim ke orang pedagang. Ya kan? Nambah lagi, jadi makin jauh lagi. Dari pedagang ditambah lagi. Ada supermarket, makin jauh lagi. Orang nempel sama supermarket, ngerasa deketnya sama supermarket. Padahal semua itu berasal dari sini juga, dari hutan. Jadi kurang lebih perumpamaan kayak gitu. Jadi kita nggak merasa semuanya ini adalah sangat nempel sebenarnya sama alam, sama lingkungan. Tapi mereka ngerasa karena hubungannya itu relasinya cuma sedekat manusia dan supermarket yang terdekat. Dan penghuni asli dari hutan dan alam itu sendiri spesifiknya malah semakin jauh ya. Malah semakin jauh, dan makin lama makin jauh. Dan terusir. Betul. Ini mungkin nyambung yang tadi lo bilang gimana dan apa yang tersisa buat hari esok gitu. Kalau hari ini aja kayak kita udah melihat pemandangan yang bikin kita sedih banget halus dada ya. Lu lihat gak sih banget, bro. Itu foto gila. yang ada gajah terkubur di puing-puing tumpukan kayu. Itu terus juga ada gelundungan kayu banyak banget masuk sungai, masuk laut, masuk sungai. Itu sedih sih ngeliatnya. Apalagi orang-orang sampai ke atap. Bahkan sampai sekarang banyak yang masih nggak bisa ngubungin keluarga mereka karena terisolasi, nggak ada sinyal. Kondisinya tuh separah itu. Bahkan ini nggak tahu ya. Jujur ya, sekarang di zaman sekarang gue nggak tahu. Gue agak sulit membedakan yang mana AI dan yang mana enggak. Apalagi dengan keadaan bencana kayak gini. Tapi kemarin gue sempat lihat di berita salah satu gubernur, kalau nggak salah gubernur Aceh ya, dia ngomong ini bisa jadi ini mungkin lebih parah daripada tsunami dari segi korban dan dari segi bencana, karena emang separah itu. Jadi mereka udah bilang kayak gue nggak sanggup sih menanggulangi bencana ini, kayak sampai udah angkat tangan, udah nyerah karena separah itu gitu loh. Tau gak Wen, yang bikin gue tuh
sedih salah satunya tadi deforestasi. Ya. Terus tambang liar yang bikin akhirnya hutan kita makin sempit gitu. Yang lebih bikin sedih adalah beberapa orang-orang yang harusnya bertanggung jawab tuh kayak denial gitu. Contohnya apa yang lu bilang tadi, kayak ini parahnya jangan-jangan cuma di sosmed aja. Cuma ini digoreng gak seperti doang. yang sebenarnya cuma digoreng aja. Dan baru juga kayaknya hari ini Ketua BNPB akhirnya minta maaf karena ngeluarin statement itu gitu loh, bahwa ya memang separah itu. Terutama kondisi yang terjadi di Sumatera. Nah, pertanyaanku adalah gimana gitu Owen membayangkan gitu. Ini juga mungkin teman-teman bisa jawab sebagai generasi muda. Ya kita dipersiapkan sebagai bukan hanya pewaris, tapi ya nerusin apa yang sudah ditinggalkan hari ini. Ya. Gimana lu ngebayanginnya ke depan gitu? Sebagai anak muda, kita harus optimis menurut gue. Walaupun dengan semuanya ini yang bikin kita lagi naik dikit nih, optimis, digebuk lagi, turun lagi, selalu kayak gitu kan siklusnya. Cuman kalau gue pribadi, ya kita sebagai anak muda, kita sebagai apalagi ya bisa dibilang kita public figure gitu kan. Kalau misalnya kita pesimis, gimana yang lain? Jadi menurut gue kita harus optimis dengan semuanya. Kita harus cari cara, solusi-solusi langkahnya apa ke depannya. Tapi gue bayangin yang gue harapkan berarti yang gue harapkan ke depannya, of course, pertama dari segi yang ilegal dan liar dulu deh. Itu menurut gue yang paling bikin aneh sih. Karena dengan tambang dan perkebunan kelapa sawit itu emang udah merusak lingkungan. Tapi itu masih ada izin lah. Oke. Tapi kalau misalnya udah liar dan ilegal, itu udah nggak menguntungkan negara juga. Bener-bener fokusnya tuh untuk segelintir orang doang, terus merusak lingkungan ke depannya nggak ada. Jadi kayak udah lebih parah lagi. Jadi menurut gue ini yang paling utama sih. Ini yang harus dijagain banget, yang harus diperhatiin banget. Jadi harapan gue ke depannya hutan bisa kembali, of course kita bisa nanam kembali pohon-pohon itu. Terus masalah tambang, masalah deforestasi, masalah perkebunan kelapa sawit itu bisa dikurangin juga dengan cara cari balance-nya gimana. Gue pribadi, gue tipe yang ngerasa kita hidup banyak banget berhubungan dengan tambang dan kelapa sawit kan. Jadi gue ngerasa secara realistis gue melihat oke, kita membutuhkan itu, tapi kita harus balancing juga. Apa nih balance-nya? Jangan sampai kebanyakan tambang, kebanyakan deforestasi, kebanyakan perkebunan kelapa sawit. Buat apa? Jadi oke, kita udah banyak, stop. Sisanya tetap kita jaga. Jangan cuman bagian industrinya doang yang dikencengin, tapi di bagian lingkungan dan konservasinya. Karena kalau gue belajar gitu tentang lingkungan dan positioning gue di bidang lingkungan adalah gimana cara kita bisa ngebalancing antara, ini kalau di sustainability ya, itu ada pilar-pilar. Kalau yang paling utama tuh ada 3 pilar. Yang pertama adalah people, profit, planet. Jadi people ini adalah kita harus harus bisa ngejaga orang-orangnya itu tetap hidup dan hidupnya with good stuff ya, dengan segala kebaikan dan kenyamanannya. Terus juga profit itu harus ada balance dengan uang, nilai ekonomi. Dan yang ketiga, planetnya ini jangan sampai dilupain. Balancing ketiganya, bukan fokus di satunya, yang satunya lagi dihilangkan, itu udah bukan sustainability namanya. Jadi kalau gue tipe yang kayak gitu, gue positioningnya adalah kita harus bisa ngebalancing semuanya untuk mencapai sustainability itu. Gitu. Jadi itu yang sulit. Itu yang sangat sulit. Orang kebanyakan maunya ngomongin profit aja, tapi people dan planetnya ini ditinggalin. Ini yang harus kita cari balance-nya. Dimana kita bisa ngebalancing itu, kita bisa ngejaga itu dengan cara kita nanam pohon, dengan konservasi, dengan membatasi semuanya dengan regulasi. Harus cari tengahnya di mana. Oke. Itu yang paling penting menurut gue. Gue sepakat, dan kita bisa mulai dari
menjaga keseimbangan itu dengan cara meninggalkan pemikiran bahwa manusia itu adalah pusat dari semuanya gitu. Pemikiran antroposen yang menganggap bahwa alam bisa dieksploitasi sebanyak-banyaknya. Selain manusia, yang non-manusia ini tidak lebih penting dari kita, yang harus kita seimbangkan kembali pikirannya. Bahwa jangan-jangan bukan tentang kita bicara bagaimana memulihkan manusia setelah bencana. Tapi pertanyaannya mungkin menurutku bisa lebih jauh, Wen. Bagaimana kita memulihkan hubungan kita dengan alam itu sendiri. Itu penting banget sih. Dan itu yang dengan adanya connection itu bakalan bikin kita kita deket ya sama alam, kita deket ya sama lingkungan, dan semua yang terjadi di lingkungan itu bakal mempengaruhi manusia. Apa yang kita manusia lakukan bakal mempengaruhi lingkungan, karena semuanya emang berhubungan, semua itu benar-benar interconnected banget. Ini kalau ngambil secara luas ya, gue lupa apa ya, UN gitu, United Nations itu pernah salah satu bagian United Nations itu pernah ngomong there is no such thing as natural disaster. Udah sebenarnya bencana alam itu sebenarnya nggak ada, tapi semuanya itu terjadi ya karena ada ulahnya lagi, ada faktor-faktornya lagi, sebab ada penyebabnya juga. Jadi mungkin apa yang terjadi sekarang di semuanya, nggak cuma di Sumatera juga, itu ya ada ulah manusia juga, ada ulah kita semua juga. Kita bisa lihat, ini persis banget menurut gue, kejadian di Sumatera ini sangat sangat memperjelas. Lu tahu kemarin ada kasus Tesonilo juga kan, Taman Nasional Tesonilo, ya kan, di mana itu adalah taman nasional, hutannya itu udah 85% habis diganti dengan perkebunan kelapa sawit dan lain-lain. Sisa 15% doang taman nasional. Di situ ada gajah, ada harimau, ada semua satwa-satwa juga. Nggak lama ada juga masalah lingkungan tentang banjir, dan ini juga di Sumatera. Walaupun emang nggak berdekatan, tapi ada hubungannya gitu loh. Di sini kasih lihat jelas kalau misalkan kita ngelakuin hal ini ada ini juga gitu. Ada bencana juga yang terjadi. Ini kasih gambaran visualisasi buat kita ngeliat ini beneran loh kayak gini. Dan itu sedih banget sih, gue jujur ngeliat ini semua, nggak pernah ngeliat banjir separah ini, men. Bahkan orang-orang di sana pun rasa kayak, wah ini banjir terparah sih, banjir terparah. Dan wah, itu sih ngeliat di sosial media itu, di video-video tuh aneh banget, hancur banget semuanya. Sesedih itu orang-orang harus naik ke atap, udah mulai penjarahan juga yang menyeramkan kan. Habis gimana? Menyeramkan banget. Dan setuju gak loh, situasi hari ini sebenarnya justru harusnya jadi momentum besar untuk bukan hanya ngomong gitu bahwa ini harus dievaluasi, ini harus dikaji lagi. Kita udah gak butuh lagi evaluasi, Pak. Terlalu banyak evaluasi dan harga yang harus dibayar dengan kejadian di Sumatera, dan mungkin banyak di daerah-daerah kita yang mungkin tidak ke blow up di media aja, dan harganya udah sangat mahal. Dan menurutku bahkan Wen ya, tadi openingku aku bilang yang direbut masa depan kita, justru penyebab ini harus dihukum seberat-beratnya. Kayak gak cukup tuh sanksi administratif, memang seberat-beratnya. Bahkan kalau bisa kayak di Korea Utara tuh. Itu gila banget sumpah. Korban banjir banyak, kegagalan mengantisipasi bencana, dihukum mati. Tapi gue nggak pengen bicara ke sana soal tindakan setelah kejadian. Gue pengen gimana akhirnya kita bisa melihat bahwa situasi ini udah di puncak krisisnya kita. Kayak di data Walhi itu dia memperkirakan bahwa laju deforestasi tahun 2025 itu bisa mencapai 600.000 hektar. Terus puluhan pulau kecil di Indonesia telah dikapling untuk keperluan pertambangan. Terus ada krisis kualitas udara dan air bersih. Dan sampah plastik menggunung sebanyak 64 juta per tahun. Lalu kenaikan permukaan air laut sebanyak 4 mm per tahun. Dan rata-rata global bisa mencapai 1,2. Dari sekian banyak krisis yang terjadi hari ini,
ada beberapa kan yang akhirnya lu perjuangkan juga secara langsung gitu. Sangat. Dan satu tadi kita sepakat kita perlu optimis. Tapi perlu juga membaca realita hari ini dengan apa yang mesti kita lakukan sebagai generasi muda, terutama Owen yang mengerti bagaimana memanfaatkan potensi dirinya gitu untuk mungkin menyebarkan awareness soal lingkungan. Kalau misalnya kita ngomong tentang Gen Z kan sangat nempel dengan dunia digital, dengan dunia konten, dengan sosial media. Salah satu yang kita punya sebagai Gen Z ya memperjuangkan semua itu lewat sosial media. Tapi nggak cuma lewat sosial media, tapi juga of course dengan realnya, dengan kehidupan aslinya juga berubah, melakukan perubahan. Perubahan itu nggak gampang, perubahan itu pasti not comfortable, nggak nyaman. Tapi yang gue percaya adalah kita bisa ngelakuin satu persatu, step by step. Dari yang misalkan kita 0 nih, kita mulai 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, step by step. Nggak langsung dari 0 langsung 100 bro. Itu sangat sulit dan pasti sulit untuk membuat itu nyaman. Contoh lah kalau misalnya kita lagi mau diet, ini kan anak-anak Gen Z sering diet of course. Fokus dengan tubuh, fokus dengan kecantikan. Kita lagi mau diet nih, kita mau diet, mau turunin berat badan. Nggak bisa kita langsung dari biasanya makannya berapa banyak langsung sedikit itu, tapi kita bisa kurangin sedikit. Nanti lama-lama perut kita terbiasa, kita jadi lebih ngerti lagi, kita lebih tahu caranya seperti apa. Itu menurut gue yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan perubahan satu persatu. Ditambah lagi sebagai Gen Z, dunia digital dan sosial media yang sangat besar, punya pengaruh yang sangat besar juga. Kita bisa menyuarakan itu. Udah banyak buktinya yang kita bisa lakuin dengan sosial media ini. Contohnya kemarin Papua, ya kan, itu bisa bersuara. Kita bisa menyuarakan hal itu. Akhirnya ada tindakan-tindakan. Sekarang orang-orang ngomong no viral, no justice. Ya mungkin itu yang terjadi di negara kita sekarang. Jadi kita harus menyuarakan itu. Jangan sampai kita malah diam juga dengan hal-hal ini semua. Gue dicerita kemarin tuh yang menarik ya. Aduh, ini gue gak tahu boleh apa enggak. Cuman ya udahlah. Ada oh my god. Jadi gue kan kemarin ada bikin air bersih, terus ada juga nanam pohon 10.000 pohon. Sorry gue potong. Udah di beberapa wilayah. 10.000 pohon di Bogor. Yang air bersih di NTT ada di dua tempat dekat ND. Erika juga ada bangun sekolah udah 3. Nah, yang menarik tuh kemarin pas Erika bangun sekolah di Sumba. Jadi ini adalah gambaran di mana kita sebagai content creator, peran kita sebagai content creator tuh apa sih gitu. Pas Erika bangun sekolah di Sumba itu ada itu kan rame kan, viral banget. Sebelum dia datang ke sana, sebelum peresmian tuh udah rame banget karena dia udah up di sosial media. Semenjak ada berita Erika mau bangun sekolah di sana, tiba-tiba di sebelah sekolah itu ada bangunan baru bro, yang dibangun dalam waktu beberapa bulan aja. Bangunan baru yang dikasih buat sekolahnya. Sekolah lain yang di dekat sana itu dicat semuanya, dibagusin semuanya. Karena dengar ada Erika mau datang ke sana, mau bikin video, mau bangun sekolah gitu. Orang-orang mungkin mikirnya ini kalau kita lihat secara negatif, ngikut-ngikut doang lu harus kita pancing dulu, harus baru bergerak. Iya, benar. Cuman kalau gue mikirnya, ya ini adalah salah satu kerjaan dan perannya kita sebagai orang-orang di konten, anak-anak muda juga. Artinya kita bisa memantik mereka-mereka ini untuk bekerja dengan sosial media gitu. Jadi peran kita bisa di situ juga. Ya. Dengan gua ngelakuin beberapa kegiatan-kegiatan lain, nanam pohon, harapan gua apa? Nggak cuma gua doang yang nanam, tapi ada juga konten-konten kreator juga yang lain, termasuk juga pemerintah dan orang-orang yang berwajib bisa semakin peduli lagi terhadap lingkungan. Jadi gue berharap gue bisa jadi pemantingnya itu. Kita bisa jadi pemantingnya itu. Nggak semuanya kita yang lakuin, capek. Nggak bisa juga sendiri.
Termasuk juga kemarin air bersih di NTT gue bangun ada 2 bareng sama NGO juga, sama plan internasional gitu. Ya harapan gue, ya gue cuma bisa 2 nih sekarang. Yang lainnya jangan suruh gue lagi dong, bergerak juga dong gitu. Jadi semoga dari sini orang-orang di NTT dampaknya tuh gak cuma di daerah itu doang yang gue bangun, tapi juga ke yang lain. Itu sih yang gue harapin gitu. Jadi pengennya jadi pemantik. Walaupun orang-orang mungkin kayak pemerintah mah gini, pemerintah gitu, cuman ngikut-ngikut doang, no viral. Kalau nggak viral nggak ini. Ya udah, oke. Kalau misalnya sistemnya kayak gitu, apa yang harus kita lakuin adalah kita bikin viral supaya mereka ikutan. Kayak gitu. Kalau gue sih begitu ya. Walaupun lama-lama capek. Of course harapannya adalah mereka punya inisiatif sendiri ke depannya. Tapi ya untuk sekarang, ya udahlah kita gitu dulu. Gitu. Gue menganggap juga bahwa negara tuh kayak ternak raksasa gak sih, yang jalannya tuh lambat, ya kan? Yeah. Dan untuk dia bisa berlari cepat sesuai yang kita mau, dia mesti dicambuk tuh. Baru dia bisa lari dengan ukurannya yang sangat besar itu. Dan apa yang lu ceritain tadi sempat terjadi juga di gua. Gimana? Ketika gua ngeviralin salah satu sekolah rusak di Buleleng kemarin di Bali. Dan ya sama lah responnya. Ya kan, kayak gitu ketika juga udah viral, baru semuanya pengen diberesin, masuk ya. Pengen muncul. Dan itu watak sebenarnya sih menurutku yang harus dibasmi pelan-pelan, bahwa jangan viral dulu dong baru gerak. Tapi ngebangun itu menurutku bisa dimulai dengan bagaimana kita pelan-pelan menyadarkan, ya tadi lewat sosial media gitu, bahwa kita bisa nyelesain masalah-masalah itu tuh kalau bareng-bareng. Dan terbuktikan hari ini, kayak sampai hari ini bencana luar biasa yang terjadi di Indonesia itu, meskipun secara psikologis sangat menyakitkan, tapi saudara-saudara kita yang lain juga ikut tergerak gitu. Kayak contoh Owen manfaatin sosial medianya buat menggalang donasi yang sampai hari ini udah kekumpul ratusan juta juga ya. Buat yang Sumatera ya. Sumatera, terus beberapa figur-figur lain di sosial media yang mengkampanyekan itu. Kita turut mengapresiasi. Dan sosial media bisa aku bilang juga sebenarnya jangka pendek sebenarnya. Karena pace-nya kita tuh nggak bisa terus-terusan kan ngejaga itu. Dan untuk menyambut itu butuh sistem yang saling connected gitu antar satu sama lain. Jadi bukan tentang mengambil peran, tapi justru bagaimana mengkolaborasikan peran sebenarnya. Penting banget. Nah, dengan memanfaatkan sosial media hari ini, apa aja yang akhirnya bikin Owen tuh sadar bahwa ya gue harus terus di track ini. Ini gue nggak tahu apakah gue udah seperti ini apa nggak. Cuman gue ngerasa setiap kali di sosial media itu gue ngelakuin sesuatu di sosial media yang biasanya ada dampaknya positif gitu. Happy rasanya dan senang. Jadi apakah gue bisa bilang mungkin being good, ngelakuin hal-hal baik, being impactful itu addiction. Buat gue pribadi ya, gue ngerasa it's an addiction gitu. Jadi good addiction ya. Gue pengen ngelakuin hal ini terus kayak karena gue happy, gue bisa berdampak, gue bisa ngerasain happy-nya, senengnya. Apalagi kemarin pas lagi air di NTT, wah bro itu gila banget sih. Ngelihat mereka yang selama ini gak punya air, harus jalan jauh buat dapetin air, terus kita bisa mendekatkan itu semua. Dari yang mereka harus jalan 2 jam 3 jam ke dalam hutan buat ngambil air, sekarang mereka tinggal jalan beberapa langkah ke depan rumah untuk ngambil air gitu. Jadi kayak happy banget rasanya. Termasuk juga komunitas followers, teman-teman yang ada di sosial media gue pun juga udah ngerasain hal itu. Kemarin yang pas Sumatera ini, mereka kayak, Kak, ayo Kak buka donasi. Justru mereka yang minta. Mereka yang ngedorong. Dia kayak,
ayo Kak buka, kita mau ini galang donasi sama-sama, kita mau ikutan berkontribusi. Dan gue kayak anjir, se-happy itu ya orang-orang, dan gue ngerasa enak gitu, nyaman dengan hal ini. Jadi benar-benar menyenangkan sih. Orang-orang mungkin rasa kayak banyak yang ngomong sosial media cuma buat hiburan, joget-joget dan lain-lain. Oke, nggak masalah, tapi kita harus balance juga, kita harus cari juga apa yang bisa kita perbuat, kita berdampak ya kita berdampak juga lah. Let's go. Orang-orang yang nonton sosial media punya rasa kepedulian juga, bisa ada dampak positifnya juga gitu. Nah, salah satu poin penting dari apa yang Owen sampaikan tuh, sosial media bikin kita sadar ya, terutama konten yang setiap hari kamu bagiin. Yes. Dan gak tahu ya, ini lebih ke arah apa yang kupercayai sih, bahwa apa yang kita tonton tuh ngebentuk kita. Ya, benar. Setiap hari apa yang kita tonton, dan sangat mengapresiasi teman-teman yang berkontribusi memberikan konten yang impactful ya ke teman-teman buat mengambil keputusan. Salah satu konten yang menarik perhatianku tuh soal, gak tahu ya, lu datang di salah satu masjid di Jakarta Utara, terus ngeceritain bahwa permukaan airnya makin naik, dan isu Jakarta tenggelam kan tiap tahun terus muncul tuh. Lu punya pandangan tersendiri gak setelah melihat langsung juga di lapangan? Ya, itu tahun 2023. Gue bikin konten tuh sebelum serame sekarang lah. Gue datang ke sana, itu adalah tentang tanggul laut raksasa Jakarta, di mana Giant Sea Wall of Jakarta, di mana air laut tuh lebih tinggi daripada desa-desa sebelah-sebelahnya, dan itu cuma dipisahin sama ya tanggul laut itu. Gue di sana cuman kayak gila ya, ini kalau misalnya tanggul lautnya ada keretakan atau rusak sedikit tuh gimana ya. Dan di sana tuh emang ada yang retak, jadi ada air yang mengalir sedikit, netes-netes sedikit tuh ada gitu, bocor sedikit tuh ada. Tapi yang gue liat, anjir, ini kalau misalkan ada amit-amit, of course, ini ada kerusakan atau keretakan, bahaya banget buat orang-orang yang tinggal di sekeliling sini. Bahkan katanya kalau misalnya itu rusak, banjir tuh katanya bisa sampai Monas, bisa sampai pusat kota, karena separah itu emang. Dan tentang masjid itu Masjid Wal Aduna namanya. Jadi tadinya itu masjid beroperasi, tapi sekarang udah hancur, udah tenggelam, ya udah nggak bisa beroperasi lagi. Jadi ini lebih ngeliat kayak orang-orang yang mungkin nggak percaya tentang Jakarta akan tenggelam, ya ini buktinya. Mungkin orang-orang dulu ya, gue mikir Jakarta bakalan tenggelam, itu bayangin kayak Atlantis bro, kayak full tenggelam. Nggak mungkin lah kayak gitu. Cuman setelah ngeliatnya, oh ternyata tenggelam itu nggak kayak gitu. Tenggelamnya itu ya banjir, tapi permanen gitu, makin lama makin naik. Jadi kalau misalnya orang-orang di sana hampir setiap 6 bulan sekali mereka tuh harus ngeruk tanahnya, ditinggiin supaya nggak kena kebanjiran. Jadi itu yang dilakukan sama orang-orang pesisir di sana. Dan sebenarnya secara data ya, setahu gua di Indonesia laju penenggelaman yang tercepat itu nggak cuma di Jakarta aja, tapi Semarang yang pertama. Jawa Tengah ya, justru paling tinggi. Jawa Tengah, betul. Jadi di situ yang pertama. Dan waktu gue sempat sana juga emang parah juga, pesisir juga kan situ. Jadi parah juga. Terus ada Jakarta dan ada banyak tempat lainnya. Kemarin gue sempat mampir, menarik banget, nanam mangrove di bukan di Jakarta tapi pinggiran Jakarta, di Bekasi, Muaro Gembong kalau nggak salah. Muaro Gembong ya, Muaro Gembong. Di sana itu namanya itu Kampung Dolar. Kenapa? Karena ini gue ceritain sama warga di situ ya. Dulu namanya Kampung Dolar karena mereka setiap hari itu bisa dapetin 1 juta rupiah pendapatannya, karena mereka itu adalah tambak udang. Sekarang karena semuanya itu makin tenggelam dan hancur, mereka udah nggak bisa dapetin itu. Sekarang orang-orang tuh udah di sana, sorry banget, bau air itu ngerembes masuk ke dalam rumah, dan udah bener-bener
menggenang banget airnya ya karena kenaikan air laut itu. Jadi sekarang yang dilakukan adalah yang nanam mangrove untuk menjaga itu semua. Harapannya of course itu bisa kembali lagi. Mangrove ini bisa menjadi tempat buat udang-udang, bisa menjadi tempat buat ikan-ikan ya. Karena sekarang setelah kenaikan air tersebut, udang pun juga udah nggak ada di sana lagi, udah nggak bisa jadi tambak udang lagi mereka benar-benar hidupnya susah gitu. Dan ini bukti, semuanya ini bukti kalau misalkan ya banjir penenggalaman itu nyata gitu. Ada yang merasakan kayak gitu. Orang-orang tuh harus lihat dan harus tahu. Dan ini nggak cuma terjadi di pesisir, lama-lama bisa ke daerah pusat juga. Nah, apakah kita harus menunggu air ini nyampe pusat baru kita ngerasain dan peduli gitu? Kita kan harus cari solusi-solusinya juga. Kita harus cari caranya juga gitu. Dan ini jadi obrolan yang akhirnya bikin kita tuh kayak harus mikir gitu. Kenapa setelah kejadian gitu baru kita pusingnya 7 keliling gitu. Pusing banget. Dan bicara soal permukaan air, terus permukaan tanah juga yang makin menurun, tiap tahunnya naik turun 10 cm karena ada eksploitasi air tanah. Solusi-solusinya kan banyak banget tuh kalau kita baca, ada bikin tanggul raksasa, seawall yang tanggulnya tuh di kawasan utara Jawa, total pembiayaannya bisa sampai ratusan triliun. Betul. Kita mesti was-was gak sih when detik ini juga nih kayak ngelihat kondisi lingkungan kita hari ini yang mungkin akan berdampak banyak hal gitu. Dan dari keilmuan yang kamu pelajari terutama di Belanda, melihat bagaimana salah satu negara yang menurutku tuh punya kemiripan. Ya, dan dia tuh kayak aku sempat baca ada cara mereka untuk kayak bikin air tuh akhirnya terjaga gitu ya. Ngejaga itu. Yes. Itu gimana? Jadi kalau di Belanda tuh ada yang namanya dikes. Dikes itu kayak tanggul. Tapi dia itu tanggulnya pakai kayak gundukan tanah gitu. Jadi kayak ada bukit kecil di pesisirnya supaya airnya itu nggak masuk ke bagian dalam. Jadi itu dijaga. Dikesnya itu bukan cuman tembok aja gitu. Nah, yang paling penting kalau kita ngomongin air, ini oke, let's say kenaikan permukaan air, masalah banjir pesisir ini faktornya banyak. Kita harus cari tahu apa sih masalahnya, apa sih sumbernya. Yang pertama, permukaan tanah lama-lama menurun karena penggunaan air tanah yang semakin banyak, pembangunan yang semakin besar-besaran juga. Ya, pertumbuhan penduduk juga akhirnya terpaksa gitu kita membangun bangunan yang lebih tinggi. Terus dari segi lingkungan, segi krisis iklim, air laut es mencair, air laut juga naik gitu. Dan sebenarnya ini ada yang menarik juga, air laut tuh nggak naik cuman karena es yang mencair doang, tapi karena pemuaian. Pemuaian suhu. Jadi kalau suhu makin panas kan air semakin muai. Nah, itu yang menyebabkan kalau nggak salah sekitar 50% kenaikan permukaan itu karena pemuaian itu. Fun fact-nya itu. Nah, dengan sumber-sumber masalah ini ya kita harus cari solusinya masing-masing. Di Belanda, penggunaan air tanah, pengeboran itu udah benar-benar diregulasi. Benar-benar dijagain banget. Nah, ini yang harus kita di Indonesia, apalagi di Jakarta, harus perhatiin juga. Kalau kita ngambilin air lewat tanah terus, ya di Jakarta bakalan lama-lama akan makin menurun gitu permukaan tanahnya. Jadi kita harus pakai sistem air yang seperti apa nih? Pipanisasi semuanya supaya airnya diolah semua. Orang-orang nggak ngambil dari tanah lagi. Atau kayak gimana. Nah, itu di Belanda udah benar dijagain banget. Mereka ada dewan khusus water board gitu. Water board ini pemerintahan khusus buat air gitu. Jadi dijagain banget gitu di sana. Terus apa lagi? Mereka ada sistem irigasinya juga bagus banget. Pengaliran airnya semua dijagain banget gitu. Walaupun mereka ya di bawah permukaan laut sebenarnya. Itu yang harus kita bisa contoh sebenarnya mereka. Nah,
melihat keseriusan negara-negara maju ya dalam memandang sebuah isu sampai bikin banyak mungkin lembaga sendiri, dewan sendiri untuk ngeprioritasin isu itu. Jangan-jangan kenapa nggak terlalu dipikirin karena mungkin nggak penting aja bagi sebagian orang. Padahal kalau kita lihat kok kita yang lebih khawatir gitu. Dan di situ menurutku dilemanya ya. Bagaimana cara kita bergerak, bagaimana cara kita bersuara. Pemerintah dan negara kita aja sendiri seolah-olah acuh gitu dan cuek aja gitu. Terus memprioritaskan growth, pembangunan, dan kita bisa berkaca lah bagaimana tempat Owen menuntut ilmu di Belanda misalnya. Ada nggak sih satu regulasi yang atau berapa regulasi deh atau apapun yang menurutmu tuh bisa diterapkan di situasi Indonesia yang sedang berkembang? Kalau tentang permukaan tanah, menurut gue itu sih yang paling penting. Kita harus ngejaga regulasi di mana penggunaan air tanah itu harus dijaga banget. Terus tentang deforestasi, of course. Ini kalau ngomongin lingkungan secara luas ya, deforestasi harus ada penahannya. Ini sampai sejauh apa nih? Berapa banyak yang bisa dipakai? Udah, jangan dilebar-lebarin terus. Makin lama makin tahun makin banyak yang dilegalin, jadi lama-lama semuanya gitu. Terus yang ilegal ini harus diapain nih, harus kita berantas semuanya. Termasuk mungkin dari segi regulasi transportasi umum, dari segi infrastruktur gitu ya. Itu juga bisa banget kita kerjain, kita benerin gitu. Dengan itu bakalan lebih nyaman. Pertama nyaman, gak macet, banjir juga bisa berkurang. Terus banyak lah menurut gue, emisi juga bisa berkurang kan. Apalagi regulasi, kurang lebih itu sih. Kalau kesadaran masyarakatnya sendiri gimana? Yes. Karena nunggu negara berubah kayaknya mulai dari ngomongin sampah juga ya, itu banyak banget tuh. Setiap kali gue ngomongin sampah nih, ayo kita mungkin bisa pilah-pilah sampah, mulai pilah-pilah sampah. Mereka pasti orang-orang konten-konten followers gue pasti ngomong nanti juga digabungin lagi. Orang-orang luas juga pada ngomong ngapain gue pilah sampah, nanti juga digabungin lagi sama petugasnya gitu. Nggak diolah, nggak diapa-apain. Aduh, ya pusing juga. Kalau gue pribadi, ya udah sampah yang udah gue pisah, at least botol plastik nih ya udah kita langsung oper ke petugas kebersihan yang ada gitu. Jadi langsung dikasih buat mereka yang olah gitu langsung. Daripada kita campur-campurin. Atau enggak ada bank sampah juga yang bisa ngambilin sampah-sampah kita gitu. Jadi menurut gue pribadi mungkin regulasi di Indonesia udah banyak banget ya. Udah banyak banget, dan dibilang jelek banget juga enggak, bagus ya oke gitu. Cuman gak dijalanin, gak diterapkan. Menurut gue itu yang paling penting sih. Dimana regulasi udah dibentuk tapi gak diawasin, gak diterapkan, gak ditegaskan gitu. Buang sampah sembarangan. Nih contoh ya, ngomongin buang sampah sembarangan. Itu udah ada regulasinya ya, at least di daerah pusat Jakarta gitu. Kalau kita buang sampah sembarangan itu kena denda berapa ratus ribu, bahkan sampai 1 juta rupiah. Tapi ya nggak pernah ada yang kena denda kayak gitu. Cuman jadi pelang doang gitu. Kalau buang sampah di sini kena denda, orang masih buang sampah depannya. Apa kesadaran paling dasar kalau kita ingin ngebangun kesadaran tentang lingkungan? Kalau kita dan lingkungan itu sangat dekat. Oke. Kalau kita sangat berhubungan sama lingkungan, ya manusia dulu hidupnya benar-benar nempel sama lingkungan, sama hutan. Sekarang juga seperti itu, tapi dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi yang ada. Tapi jangan sampai lupa ya, dengan semua perkembangan teknologi yang ada ini ya kita tetap nempel sama alam, sama lingkungan. Jadi jangan sampai kita melupakan itu semua. Semua yang ada di sini pun juga dari lingkungan dan alam gitu. Jadi kalau misalkan ini kita nggak jagain ya
mau gimana? Dan faktanya kan sebenarnya dengan hanya kita menjaga aja, sebenarnya menurutku kita bisa bikin banyak hal, bahkan mungkin bisa menghasilkan perubahan ekonomi juga tuh dengan hanya menjaga hutannya kita. Benar. Karena kedepannya itu ngomongin tentang green economy. Ada tentang ini kalau orang-orang di career di pekerja itu udah sangat ngetren yang namanya itu green jobs. Karena pekerjaan yang di industri hijau gitu. Karena industri hijau makin lama makin naik. Kita ngomongin di dunia, target-target lingkungan tuh makin ada, semakin banyak. Di Indonesia pun juga gitu, target lingkungan juga banyak. Untuk kesana kan membutuhkan banyak orang-orang juga. Jadi dengan pengetahuan terhadap lingkungan, kesadaran terhadap lingkungan, ini bisa menambah nilai ekonomi, nilai karir juga untuk siap bekerja di industri hijau, siap bekerja di green industries ini. Dan emang kedepannya ya semuanya semua bisnis itu harus ada, semua perusahaan itu harus ada berhubungan sama lingkungan juga. Jadi lingkungan ini nggak cuman tambahan extension aja, tapi ada di core di masing-masing perusahaan. Itu harapan ke depannya. Semuanya harusnya bisa kayak gitu. Semua yang dilakukan sama perusahaan itu harus memikirkan dampak lingkungannya apa ya. Ini bahkan kayak gimana ya. Jadi harus menimbang-nimbang di sana. Dengan pengetahuan dan kesadaran tentang lingkungan itu bakalan bisa menambah banget economic value ke sana. Kita bisa menyeimbangkan antara ekonomi dan lingkungan. Kita harus cari cara funnel terbaiknya apa untuk kita bisa mendapatkan uang, tetap hidup, tetap mendapatkan uang, tapi kita nggak merusak lingkungan, tapi kita tetap menjaga tentang lingkungan. Itu dia yang paling penting. Gimana caranya supaya semuanya itu bisa balance? Baik lagi ya itu sih. Oke. Kita hidup ya, namanya hidup gitu di dunia, kita butuh uang. Tapi gimana caranya supaya kita tetap balance dengan menjaga lingkungan. Dan ya itu sih, gimana caranya kita tetap berbuat baik, bisa kita tetap berhubungan sama dengan lingkungan ini dengan baik juga. Dan itu yang paling penting. Leluhur kita kan udah ngajarin itu ratusan tahun lalu. Dan gua nggak tahu apa pemicunya gitu. Kita tumbuh dengan, saya berani sebenarnya ngomong kita karena orang-orang rakus ini penyebab dari penderitaan-penderitaan yang mungkin hampir dirasakan oleh masyarakat secara kebanyakan gitu, terutama di daerah-daerah rural. Yeah. Potensi tambang, potensi sumber daya alam, tapi tidak merasakan kebahagiaan yang utuh di sana. Padahal kalau kita ngomongin, nih motong sedikit, kalau kita ngomongin orang-orang Indonesia itu punya banyak banget wisdom. Yes. Apa namanya ya? Kalau Indonesianya apa? Kearifan lokal. Yeah. Kearifan lokal masing-masing yang sangat berhubungan sama lingkungan. Kebudayaan-kebudayaan, suku, tradisi. Itu banyak banget hubungan sama lingkungan. Kalau kita ngomong, bahkan ya, suku yang paling baik menjaga lingkungan dan alam itu ada di Indonesia kan. Di Sulawesi apa namanya bro? Kajang. Suku Kajang. Dia punya prinsip namanya pasang rikajang. Nah itu dia. Baduy. Terus kemarin gue juga sempat ke Ciptagelar. Itu di daerah Sukabumi juga. Mereka bisa punya cadangan beras sampai 100 tahun ke depan yang mereka hitung. Bahkan katanya bisa lebih sebenarnya. Sorry gue potong lagi. Gue bayangin kalau itu dijadiin salah satu kebijakan program nasional. Kebijakan ketahanan pangan. Kenapa ya? Lanjut. Gak tahu. Udah lanjutin lagi. Ya makanya maksudnya itu sih sayangnya kayak kita bisa berkaca, kita bisa belajar sama mereka. Caranya itu seperti apa. Oke, yang paling baik di sini caranya begini. Paling baik di sana caranya bisa begitu. Karena Indonesia luas. Beragam banget, nggak bisa satu diimplementasi buat semuanya. Di sini bagus buat beras, di sini bagus buat ketan atau jagung, padi gitu. Itu berbeda-beda semua. Ya itu sih yang harus kita bisa belajar sama masyarakat adat kita justru. Kearifan lokal itu yang sangat sangat penting. Ngomongin tentang hutan monokultur
dan ya kalau kebun sawit kan monokultur ya semuanya sama gitu. Ada kearifan lokal yang namanya tumpang sari kalau nggak salah. Itu di mana orang bisa nanam padi, sebelahnya ada jeruk. Ya gue nggak tahu ya, cuman ya kurang lebih varietasnya tuh banyak gitu. Tumpang sari. Terus kita ngomongin orang-orang di Bali punya value Trihita Karana. Ngomongin tentang Tuhan, pokoknya ke atas, sesama dan juga ke lingkungan. Itu semuanya value-nya harus ada semua. Jadi ya kita harus belajar justru. Jangan ngelakuin hal yang aneh-aneh, nggak perlu yang aneh-aneh dan sangat teknologis gitu. Tapi kita bisa justru belajar sama masyarakat adat dan masyarakat lokal kita dengan kearifan lokal yang kita punya sebenarnya. Gue sepakat banget, dan di Bugis itu sendiri ya, di kitab Pilagaligo itu udah ratusan tahun yang lalu sudah ngajarin bagaimana manusia hari ini harus harmonis gitu dengan alam itu sendiri. Karena ada satu cerita di salah satu kitab Pilagaligo, tokoh utamanya kan namanya Saweri Gading. Jadi sebelum dia ke Cina, jadi ceritanya dia pengen ngelamar satu perempuan di sana. Saweri Gading ini anaknya dewa lah di dunia atas, tapi dia diturunin ke dunia tengah. Nah, jadi dia pengen bikin kapal, dan di kapal itu dia harus cari kayu yang berkualitas. Nah, di cerita itu dia nemuin salah satu pohon yang paling besar, dan kata dia, oh ini yang paling cocok buat gue bikin kapal. Di Epos Pilagaligo itu dijelasin Saweri Gading butuh 9 hari untuk bisa menebang pohon itu. Akhirnya ditebang. Jadi di 9 hari itu prosesnya dia bernegosiasi sama makhluk-makhluk yang ada di pohon di situ. Dan banyaklah cara negosiasinya. Dan ketika pohon itu ditebang, digambarin juga di Epos Pilagaligo. Setelah pohon itu ditebang, terjadi banjir selama beberapa hari. Dan bikin banyak kerajaan-kerajaan tenggelam di sekitar situ. Jadi dari dulu kita udah diajarin tuh soal bahwa ya satu pohon gak bisa langsung lu tebang, karena satu pohon itu hidup jangan-jangan ratusan makhluk non manusia gitu yang hidup di sana, tumbuh-tumbuhan, spesies-spesies di pohon, dan tanah. Setelah itu efeknya ya akan berdampak sendiri ke manusia, dan itu kan yang sedang terjadi. Nah, kealfaan, kalau Rossi Braidotti kan ngomongnya di bukunya The Post-Human Knowledge, dia bilang epochal amnesia. Jadi ini gejala modern di mana kita amnesia terhadap satu zaman, dan sangat disayangkan. Tapi gue percaya sih bahwa generasi muda hari ini, lu dan mungkin teman-teman yang lain sedang menggali lagi sih kebijaksanaan itu, dan sangat bisa diterapkan dan bisa jadi contoh. Pertanyaannya, gimana kita bisa jadi contoh kalau orang yang harusnya jadi contoh justru memberikan etika yang gak baik? Resah gak luan kalau gue tanya soal ya mungkin beberapa pemangku kepentingan kita hari ini? Gregetan banget sih, jujur gregetan banget. Dan apa ya, dengan semuanya ini jujur capek. Capek bro, ngeliatin berita, ngeliatin apa yang dilakuin semuanya. Capek. Makanya sebisa mungkin kalau apa yang gue lakuin sekarang itu ya udah kita langsung lakuin aja, nggak usah ribet-ribet sana sini, udah langsung lakuin gitu. Jadi gue sendiri jujur udah capek banget dengerin semua berita-berita politik, berita ini, berita itu. Udah nggak sengikutin itu dari dulu. Walaupun gue tetap ya gue ngeliat. Cuman kalau dulu mungkin gue langsung bersuara. Gue mungkin kayak lu ya, sangat vokal, sangat keras gitu. Tapi gue sekarang yang bisa gue vokalin apa nih? Gue lebih milih-milih yang hubungan sama gue apa nih, gue lebih masuknya ke sana. Karena kalau nggak capek banget sih, jujur capek banget. Tapi of course ada banyak ya, kayak lu, kayak orang-orang lain yang punya keahlian di bidangnya masing-masing yang bisa bersuara juga. Dan menurut gue itu penting banget. Jangan sampai kita jadi nggak peduli dengan semuanya ini karena capek aja gitu. Tapi kita harus
cari tengahnya lagi ya, balik lagi ya tuh, kita cari tengahnya gimana caranya supaya kita bisa tetap berjuang bareng-bareng untuk Indonesia yang lebih baik, untuk masa depan kita, untuk generasi mendatang gitu. Capek, ngomongin Indonesia, kita udah merdeka berapa? 80 tahun? Ya. 80 tahun, tapi ya udah gitu-gitu aja gitu. Sedangkan negara lain udah memikirkan luar angkasa dan masa depan itu, tapi kita masih berputar di situ-situ aja. Itu sih. Jujur, gue nggak berani nyebut kita Indonesia Emas 2045. Karena jangan-jangan kita nggak bakal sampai di 2045 ketika menjaga budaya-budaya yang bikin kita mungkin merasakan akibat dari inkompetensi gitu. Maka penting tadi pesan Owen soal berkarya dan bekerjalah sesuai kompetensi kita. Dan apa yang benar-benar kita yakini dan bagikan itu dengan bangga gitu. Kalau nggak kompeten, ya udah cari yang kompeten gitu kan. Jangan diambil semuanya. Gitu. Tapi apa ya? Banyak orang-orang pintar di sekitar kita, orang-orang keren yang bisa nyelesain masalah ini dan kita nggak kekurangan itu. Justru kita surplus orang jahat. Dan kebanyakan orang pintar yang hanya mementingkan dirinya sendiri gitu. Dan gue sih ingin mengajak, terutama ini di akhir cerita, di akhir segmen, gue nggak pengen cerita tentang keindahan Indonesia itu akhirnya terhapus. Jangan sampai berhenti di kita. Kita harus nyampein ke semuanya dan gak cuma cerita aja, tapi kita harus kasih lihat buktinya juga. Kita ngomongin gajah, lagi rame juga tentang gajah. Rafflesia. Ya, Rafflesia. Dan ya banyak satwa-satwa, flora fauna Indonesia, asli Indonesia yang semakin menurun kan jumlahnya. Jangan sampai kita cuma bercerita doang, tapi gak bisa kasih lihat, gak bisa kasih buktinya. Jangan sampai kita cuma bercerita, oke, iya nak, dulu di Indonesia ada gajah Sumatera gitu, ada harimau Sumatera, tapi sekarang udah gak ada lagi karena kita sendiri gitu. Kan sedih ya? Sedih banget sih. Dulu ada harimau Sumatera, orangutan di Kalimantan, pesut Mahakam, cendrawasih. Kok ngerasa sedih sih di sini. Tapi kita harus dengan daya yang kita punya ya, sekecil-kecil apapun ya itu perjuangan ya. Dan bukan hanya jangan-jangan influencer, content creator yang harus kita tunggu bergerak. Tapi mulai dari tadi membangun kesadaran pribadi, melihat situasi lingkungan kita, apa yang bisa mendorong itu untuk berubah gitu tadi. Jangan-jangan kita nggak kekurangan wisdom, kearifan lokal yang bisa kita jadikan contoh untuk ngebangun Indonesia ke depan. Terakhir, Van, ketika nanti cucu lu bilang, apa sih yang kakek dulu perjuangkan? Waduh. Apa? Hati nurani. Itu sih. Kenapa? Ya itu yang tadi gue bilang, gue senang berbuat baik, gue ngerasa berbuat itu nyaman dan being impactful itu enak, senang. Dan menurut gue kekurangan di sekarang ya orang-orang yang punya hati nurani itu. Justru dengan kita punya hati nurani, kita bakal memikirkan orang-orang lain, kita bakal memikirkan sesama kita, memikirkan lingkungan kita, bahkan satwa-satwa. Jadi kita gak akan serakah juga. Jadi menurut gue, yang gue perjuangkan adalah hati nurani diri gue sendiri dan hati nurani orang-orang juga gitu, untuk bisa melakukan sesuatu lebih baik lagi dengan hati nuraninya mereka gitu. Thank you Jeremy Owen, sangat keren sekali obrolan kita hari ini. Seru ya? Apa ya, bangga gitu. Semoga ke depan teman-teman bisa mulai dari
jangan-jangan membangkitkan kembali gitu kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan, bukan hanya ketika kita baru mendapatkan musibah, baru kemudian akhirnya kita semua mata tertuju ke sana. Padahal semua mata tertuju harus dimulai dari mungkin detik ini juga, dan hari ini juga. Saya ingin tutup dengan, jika kalian menganggap ekonomi lebih penting daripada lingkungan, cobalah menahan napas sambil menghitung uang kalian. Terima kasih sudah menyaksikan Cerita Masyarakat episode bersama Jeremy Owen. Jangan lupa subscribe dan ceritakan apa yang kalian pelajari dari episode hari ini dan siapa yang kita harus undang di Cerita Masyarakat berikutnya. Terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya.